Firman Tuhan hari ke-265 21 September tahun 2024, Kitab Amsal pasal 14 ayat 26, perikop, perlindungan sejati dari Allah. 265 tanggal 21 September tahun 2024, diambil dari Kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Perlindungan sejati dari Allah. Sebagai nats atau ayat hari ini, yaitu dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi saya baca, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bacaan pagi diambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Tegur sapa sesama manusia, khususnya seiman. Ini adalah merupakan pesan daripada Paulus. Bacaan malam diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Hidup yang menyenangkan hati Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 3 bagian. Ayat hari ini, bacaan pagi, dan juga bacaan malam. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, biasanya kita tetap menyampaikan pedoman pada bulan September, yaitu jadilah pelaku firman. Hal ini dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah penipu diri sendiri. Jadi apabila kita mendengar firman Tuhan dan tidak menjalankannya, sama dengan menipu diri sendiri. Kemudian kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu perlindungan sejati dari Allah. Apa maksud dari perikop pasal 14 ayat 26 kitab Amsal ini? Perlindungan Allah terhadap anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya akan ada perlindungan. Jadi ketentraman dan perlindungan. Ayat ini menggambarkan bahwa menghormati Tuhan dan menjalin hubungan yang baik dengannya
berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Jadi adanya suatu hubungan yang baik dengan Tuhan adalah berperan di dalam memberikan perlindungan sejati kepada anak-anak kita. Inilah yang ditonjolkan takut akan Tuhan. Kalau dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Dan orang yang berhikmat akan takut akan Tuhan. Tapi bagi orang yang bodoh itu menghina hikmat. Nah, dalam perikop ini bahwa ketentraman, kedamaian, dan hidup bahagia adalah takut dan hormat kepada Tuhan, karena Dialah yang melihat segala-galanya dimanapun kita berada, apapun tugas kita dan apapun rencana kita. Tuhan berada di segala tempat. Nah, kemudian ayat yang 26 ini menekankan betapa pentingnya menghormati Tuhan bagi perlindungan yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi dengan menghormati dan takut kepada Tuhan, maka perlindungan sejati akan diberikan kepada anak-anak kita atau keturunan kita. Dalam konteks ini, ya, ada semacam ketakutan akan Tuhan, bukan hanya rasa takut, tetapi mencakup rasa hormat. Di samping kita takut, juga hormat kepada Tuhan. Pengabdian dan hubungan dekat dengannya yang akan menjalin setiap langkah anak dalam hidup mereka melalui ajaran dan teladan dari ayahnya sendiri. Melalui ajaran dan teladan ini, anak-anak diajak untuk menjaga mereka dalam ajaran sehari-hari, dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi di samping rasa takut, juga rasa hormat yang perlu diwariskan dan diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Dan dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat musuh. Jadi di samping sumber kehidupan, juga bisa terhindar dari musuh yang selalu mengintai kita. Dan musuh utama itu adalah iblis.
Apabila kita sudah takut dan hormat kepada Tuhan, maka si iblis tidak mungkin bisa masuk dan bercokol dalam diri kita, karena Tuhan melindungi kita. Nah, kemudian dalam secara global, ya, Amsal 14 dari ayat 1 sampai dengan 26, ya, meyakinkan hubungan interpersonal tentang kebijaksanaan, kehormatan, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi mencakup keseluruhan bahwa menjalin hubungan interpersonal antara sesama, ya, dengan orang lain, bukan hanya di dalam keluarga, yaitu tentang kebijaksanaan dan juga adalah kebenaran dan juga kesabaran. Jadi kebijaksanaan, kebenaran, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan. Inilah yang dikatakan bahwa hubungan interpersonal untuk menjaga, ya, kebijaksanaan atau berhikmat, di mana hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan, dan juga dikatakan adalah kebenaran dan juga kesabaran, sehingga dalam menghadapi tantangan kita siap dengan modal hubungan interpersonal di dalam perikop tersebut. Kemudian Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maka itulah sebabnya dikatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi kalau orang bodoh tutup mata dan mati. Artinya orang bijak berpikir dahulu baru bertindak, tapi kalau orang bodoh bertindak dahulu baru berpikir. Sehingga ada semacam paradigma bagi orang bijak adalah nantinya bagaimana, sehingga dia bekerja dengan mempersiapkan kalau nantinya bagaimana, harus mempersiapkan apa yang mau dipersiapkan supaya tidak terjadi hal-hal di luar daripada yang kita duga. Tapi bagi orang bodoh mengatakan bagaimana nanti, sehingga dia bisa lupa mempersiapkan, karena bagaimana nanti, mengharapkan nantinya. Kalau nantinya tidak terjadi apa-apa, apa yang akan terjadi? Bisa menjadi omong kosong, karena bagaimana nanti, bukan nanti bagaimana. Itulah makanya dikatakan orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Inilah ayat hari ini, bahwa perlindungan sejati adanya dari Tuhan, dengan syarat kita takut dan hormat kepada Tuhan, serta membina hubungan interpersonal antara sesama manusia di dalam kebijaksanaan, kesabaran, dan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Roma pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dengan perikop pesan daripada
Paulus ya, waktu kemarin adalah menyampaikan salam. Sekarang dikatakan tegur sapa sesama manusia, khususnya yang seiman. Kenapa dikatakan sesama manusia? Karena masih banyak orang di tempat-tempat lain yang belum mengenal Tuhan. Makanya Paulus bercita-cita untuk mengabarkan firman Tuhan di tempat-tempat orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau tempat-tempat yang sudah percaya setengah-setengah atau tidak jelas fondasi yang diberikan. Itu pun akan diperbarui oleh Paulus, sehingga dengan fondasional prinsip yang jelas, menghormati Tuhan dari segenap hati, dari segenap jiwa, dan dari segenap kekuatan. Itu yang akan dibangun oleh Paulus. Dalam perikop ini adalah merupakan tegur sapa. Dalam Roma 16 ayat 12 sampai 15, Paulus menyampaikan penghargaan kepada beberapa orang yang telah berkontribusi dalam pelayanan dan komunitas iman yang dibangun. Kemudian pesan ini menunjukkan ya, pentingnya hubungan antara sesama dalam tubuh Kristus dan pengakuan atas karya serta dedikasi setiap anggota. Jadi perlakuan, karya dan dedikasi, loyalitas setiap anggota sangat dihargai, ya. Dan Paulus menyebutkan beberapa nama yang sangat dihormati. Seperti kemarin dikatakan adalah Rufus, ya, yang orang tersebut sangat disayang oleh Tuhan. Bahkan ibunya Rufus, Paulus menganggap ibunya kandung, ibunya sendiri. Itulah saking dekatnya Paulus dengan Rufus sebagai pengikut Tuhan yang memberitakan kabar baik yang sangat dicintai oleh jemaat di Rom, ya. Nah, kemudian dalam ayat 12 sampai 15 ada salam, ya, dari Paulus kepada beberapa orang yang sudah menjalankan firman Tuhan dengan baik, seperti kepada Tripena dan Triposa yang bekerja keras dalam melayani Tuhan, dan kemudian Rufus yang setia melayani, serta ibunya yang dianggap Paulus sebagai ibu kandung sendiri. Itulah Paulus mengatakan perlunya, ya, memberikan salam sesama manusia, terutama seiman yang sudah teman sekerja daripada Paulus. Nah, dalam perkataan yang sangat diutamakan, ya, dalam Tuhan, pemberitaan sangat diutamakan dalam mewujudkan pemberitaan firman Tuhan dan saling menguatkan di dalam doa. Jadi dalam pemberitaan, ya, firman Tuhan sangat diutamakan, dan dalam pemberitaan firman tersebut harus saling menguatkan dan saling mendoakan supaya
tantangan-tantangan yang dihadapi lepas dari gangguan-gangguan roh-roh jahat atau si iblis, dengan bersatunya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, sehingga akan tercipta saling menghormati, saling percaya, saling mengasihi dalam percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah merupakan suatu konsepsi sistem saling percaya, saling mempengaruhi, saling mendoakan di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga bila ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka bisa saling tolong menolong. Jadi dengan mudah mereka memberitakan firman Tuhan dengan adanya saling membantu, saling menghormati dan saling mendoakan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bersinergi, bersatu padu dalam memberitakan firman Tuhan, dalam mewujudkan cita-cita daripada Paulus akan memberitakan firman Tuhan ke tempat-tempat orang yang belum percaya, yang belum tahu siapa itu Yesus. Itulah pesan Paulus kepada jemaat di Rom, selalu tegur sapa dan saling menegur dan saling bersalaman dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Alkitab ada terdapat beberapa tokoh-tokoh yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita lihat siapakah tokoh-tokoh tersebut dan apa perannya dan bagaimana terjadinya. Waktu Tuhan marah kepada dunia karena sudah punya kelakuan amoral, bahwa manusia-manusia ilahi itu bebas mengambil istri-istri siapapun yang cantik, ambil, tidak peduli. Nah, sehingga Tuhan melihat ini tidak benar lagi, maka Tuhan berjanji akan dimusnahkan semua manusia. Ada satu orang kepercayaan Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Nuh seorang yang rendah hati, yang teladan, dan dia sangat setia kepada Tuhan. Tidak mau berbuat seperti orang-orang yang lainnya. Akhirnya Tuhan berpesan kepada Nuh, Nuh, buatkan bahtera. Nuh tidak mengatakan, buat apa Tuhan? Tidak. Nuh, buatkan bahtera. Siap Tuhan. 150 meter, tinggi sekian, lebar sekian, kamarnya sekian, ini sekian. Semua dirancang oleh Tuhan. Siap Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada protes sedikit pun. Siap dia menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Nabi Nuh membuat perahu, dan bisa kita melihat di dalam Kejadian pasal yang 6 ayat 9. Bisa kita lihat di sana. Kemudian
ada lagi tokoh yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa? Abraham. Apa yang menyenangkan hati Tuhan kepada Abraham? Abraham sebagai bapak orang yang beriman, ya, dia bersedia, dikatakan oleh Tuhan, Abraham, pindah kamu dari tempat kelahiran ke tempat yang akan saya berikan kepadamu. Abraham mau dan tidak. Bagaimana Tuhan? Di mana? Bagaimana kehidupan? Meninggalkan kehidupannya, pergi ke tempat yang tidak diketahui. Tuhan memerintah. Abraham mau mengikuti panggilan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian ada satu lagi. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Jadi kalau kita lihat Abraham menyenangkan hati Tuhan dalam Kejadian 12 pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Satu lagi adalah Raja Daud, Raja Israel yang sangat terkenal, dikenal karena hatinya yang sesuai dengan hati Tuhan, ya. Di mana kita tahu bertobat atas kesalahan yang dibuat oleh Daud, dan dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan yang paling menonjol menyenangkan hati Tuhan dari Daud adalah pikiran Daud. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2. Daud berada di istana yang bagus, tetapi dia berpikir peti perjanjian Tuhan mulai berangkat dari Mesir selalu mengembara di kemah. Pada saat Daud di istana, peti perjanjian Tuhan berada di kemah. Daud berpikir, saya tinggal di istana, tetapi perjanjian Tuhan berada di kemah. Saya akan bangun rumah Tuhan, tempat peti perjanjian dengan Tuhan ditempatkan di bait suci, di bait Allah. Nathan mengatakan, lakukanlah karena kau telah diselamatkan oleh Tuhan Allah dari segala bencana. Tetapi apa yang terjadi? Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengatakan, belum pernah ada seorang pun bangsa Israel yang memikirkan seperti pikiran Daud, mulai berangkat dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Tidak ada satu orang pun memikirkan peti perjanjian yang selalu berada di kemah, bukan di rumah bait suci. Tuhan sangat menghargai pikiran Daud. Akhirnya Tuhan mengatakan, Nathan, sampaikan kepada Daud. Karena memang waktu dulu selalu ada perantara yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Nathan diberikan perantara. Katakan kepada Daud, bukan Daud yang membangun rumah bagi saya, tetapi dari keturunannya dan anak kandungnya sendiri yang akan membangun bait suci bagi saya. Dan saya akan membangun bait suci yang permanen selama-lamanya bagi Daud. Dari keturunannya lah yang akan menjadi raja dari segala raja untuk disembah oleh semua dunia.
Itulah kedatangan Yesus Kristus. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi dalam perikop dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apa yang terjadi pada Daud? Anak kandungnya Salomo membangun bait suci yang termegah bagi Tuhan. Kemudian dari keturunan Daudlah yang lahir raja dari segala raja di dunia yang akan memimpin di kota Sion dalam the news of Jerusalem. Dalam Jerusalem yang baru, dialah pemimpin yang disembah oleh semua umat, sehingga Tuhan yang akan membangun bait suci bagi Daud, yaitu dengan mendatangkan Yesus Kristus. 3 yang menyenangkan hati Tuhan. Nah kemudian ya, ada satu lagi, dan yang menyenangkan hati Tuhan ini adalah langsung yang menyatakan Tuhan sendiri. Ya. Pada waktu Yesus dibaptis, ya, setelah dia dimasukkan dalam air dan keluar dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka, datang burung merpati dari surga hingga pada Yesus, dan keluarlah kata-kata Allah sendiri dari surga yang mengatakan, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenaan, dan dia menyenangkan hatiku. Inilah perikop terakhir tadi, bacaan malam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 9 adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal situasi ini, bagaimana kondisi kita? Apakah kita benar menyenangkan hati Tuhan, atau hanya semacam euforia saja, tidak sesuai? Marilah kita lihat pengalaman Nuh, Ibrahim, Daud, dan Yesus Kristus sebagai penjelmaan Allah di dunia ini yang memberikan terbaik bagi kita, sehingga bagi siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan sejati. Bagaimanakah kita dengan keluarga kita? Apakah kita setiap hari bisa menyenangkan hati Tuhan? Yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang menerima hikmat atau anugerah dari Tuhan. Ya. Dan kita lihat juga dalam pelaksanaan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Paulus, Petrus, ya, dan Petrus secara nyata, walaupun dia mau dihukum untuk tidak memberitakan firman Tuhan, tapi dia bertahan. Saya lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ditantang. Seperti itulah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita pun dituntut dalam situasi kondisi saat ini harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah berbuat yang tidak sesuai dengan
firman Tuhan. Kita melihat Aristoteles mengatakan bahwa orang marah adalah hak setiap orang. Tapi marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, sasaran yang tepat, jalankan. Kelola marah dengan baik. Dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian yang lebih menyempurnakan lagi dalam pekerjaan kita sehari-hari adalah di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Kemudian untuk menyenangkan hati Tuhan tadi di awal, takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dan memberikan terbaik bagi Tuhan. Semoga firman hari ini bisa menjadi menambah kekuatan bagi kita dalam berhubungan dengan sesama, seperti pesan Paulus tadi, saling mendoakan, saling bersinergi dan saling menguatkan. Kemudian berhubungan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat kepada semua umat yang kita hubungi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.